Film dimulai dengan menampilkan suasana rumah tradisional Korea. Seorang pria parubaya nampak sedang mengukir kaligrafi Korea di atas sebuah kayu. Namun, mendadak ia tumbang dan seketika wafat di tempat. Scene berpindah ke sebuah proyek penggalian makam. Tak lama berselang, seorang polisi bernama Lee Mi-bong datang melihat perkembangan proyek. Makam yang sedang digali adalah makam bapak yang kita lihat di awal film. Bapak tersebut adalah paman Mi-bong dan lahan ini adalah lahan pemakaman keluarga besarnya. Pada ketua proyek, Mi-bong bertanya, haruskah menelpon saudaranya yang berada di Seoul? Tapi lawan bicaranya malah balik bertanya, apakah bapak Mi-bong mengizinkan setelah insiden terdahulu? Terlebih tidak ada satupun yang mengetahui nomor telepon mereka. Penasaran kan siapa mereka itu? Yuk kita simak jalan cerita selanjutnya. Di sebuah kelas sejarah, seorang dosen bernama Lee Sok-bong sedang menjelaskan tentang hilangnya dua patung Buddha, masing-masing senilai 5 miliar won. Patung tersebut milik seorang tokoh patriotik pada zaman Kekaisaran Korea. Sebelum menyumbangkan patung tersebut ke dalam gerakan kemerdekaan, ia lebih dulu tewas ditikam tentara Jepang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana letak patung Buddha tersebut, termasuk keturunannya sendiri. 이게 바로 애국이다. Sementara itu, di sebuah perusahaan konstruksi, Lee Ju-bong, si pegawai ambisius, sedang mempresentasikan tentang proyek jalan Seoul menuju Andong. Untuk mengurangi kerugian senilai 50 miliar won akibat banyaknya terowongan yang harus dibangun, mereka harus mengitari Gunung Condong. Namun, ada satu pegawai baru yang tidak setuju. Ia langsung menyerobot ke depan dan mengambil alih presentasi Ju-bong. Rupanya, tanpa sepengetahuan Ju-bong, pegawai baru ini diam-diam mempelajari proyek barunya. Pegawai baru berkata, ia dapat mengurangi kerugian perusahaan sampai 100 miliar won dengan membelah Gunung Condong. Namun asisten bos yang bernama Sarah tidak setuju karena gunung itu merupakan properti milik orang lain. Tapi si bos tidak peduli. Ia setuju dengan usulan pegawai baru ini. Scene berganti ke kantor Sok-bong. Temannya sesama dosen sampai tak habis pikir. Kenapa Sok-bong rela meminjam uang ratusan juta demi membeli benda bersejarah untuk dipajang di museum? Bagi Sok-bong, hal itu justru akan mengangkat nama keluarganya dan menghasilkan uang untuk tiap barang yang dipajang dalam museum. Saat itu, salah satu rekan Sok-bong terkejut membaca berita di internet tentang perang sipil di Myanmar. Sok-bong langsung syok. Ia menghubungi seorang profesor di Myanmar yang akan memajang harta karun Sok-bong di museum. Namun, akibat perang, barangnya mengalami banyak kerusakan. Di tengah kekacauan, Sok-bong dan Ju-bong mendapat pesan singkat bahwa Lee Chun-bae, ayah mereka, telah meninggal dunia dan akan segera dimakamkan di rumah duka di Andong. Yap, betul sekali. Lee Suk-bong dan Lee Ju-bong adalah kakak adik yang memiliki karakter berbeda dan tidak pernah akur. Dan Lee Chun-bae adalah bapak yang wafat di awal film. Bukannya sedih mendapat pesan kematian ayahnya, mereka justru mengeluh karena sang ayah meninggal di saat yang tidak tepat. Sok-bong pulang ke kampung halaman menggunakan bus. Selama perjalanan, ia terus melobi kolektor barang antik untuk membeli barang bersejarahnya yang telah rusak. Setidaknya, ia harus membayar hutangnya kepada bank. Berbeda dengan Ju-bong, ia pulang ke Andong menaiki mobil pribadinya. Sama seperti kakaknya, Ju-bong harus menghadapi masalah karena pergi ke pemakaman ayahnya tanpa izin kepada atasan. Memasuki gerbang desa, bus yang ditumpangi Suk-bong rem mendadak karena ada mobil mogok di depan mereka. Suk-bong tak menyangka, ternyata mobil tersebut adalah milik adiknya Ju-bong. Bukannya senang bertemu dengan Ju-bong, Suk-bong malah mengumpat. Singkat cerita, Suk-bong menumpang mobil Ju-bong menuju rumah duka. Seperti yang sudah diceritakan, mereka memang tidak pernah akur. Buktinya tak berselang lama, mereka bertikai tentang siapa yang lebih mirip ayah dalam konteks keburukan. Mereka saling jambak-menjambak seperti emak-emak tawuran. Mereka baru berhenti saat merasa telah menabrak sesuatu. Ragu-ragu, Suk-bong dan Ju-bong turun untuk melihat apa yang telah mereka tabrak. Namun mereka tak menemukan apapun baik di depan maupun di bawah mobil. Ju-bong yang memang dasarnya penakut terjatuh saat seekor burung terbang di depannya.
Wajahnya mendadak pucat dan lidahnya keluh untuk bersuara. Sukbong yang keheranan mendekati Jubong. Alangkah terkejutnya ia saat melihat tangan Jubong menyentuh sebelah kaki manusia. Seorang wanita tak sadarkan diri di atas tumpukan rumput kering. Saat Jubong berusaha menghubungi pihak berwajib, Sukbong menemukan kartu pengenal dalam saku si wanita atas nama Aurora dan bekerja di Yayasan Kebudayaan. Karena bantuan tak kunjung datang, mereka membopong tubuh Aurora masuk ke dalam mobil. Lucunya nih, Sukbong dan Jubong yang terlanjur panik malah tak sengaja membenturkan kepala Aurora beberapa kali ke pintu mobil. Mereka tancap gas menuju rumah sakit, tapi dalam perjalanan Aurora sadarkan diri. Ia merintih, kepalanya terasa sakit. Tapi Sukbong yang pendengarannya kurang sinyal malah menafsirkan hal lain terus-terusan sehingga membuat Jubong kesal mendengarnya. 너의 아빠. 너무 아프다고. 너무 아파요? Mobil terus melaju mengitari jalan desa. Aurora menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Dirinya malah bertingkah aneh dengan tertawa terbahak-bahak karena merasa bangga menjadi gadis Seoul. Aurora juga berpendapat bahwa aroma kandang itu menyenangkan. Jubong dan Sukbong semakin merasa bersalah karena Aurora jadi tidak beres karena mereka. Akhirnya Aurora minta diturunkan di tengah jalan seorang diri. Scene berganti. Sukbong dan Jubong kini telah berdiri di depan gerbang pintu rumah mereka. Sukbong langsung terbayang kenangan masa lalunya di rumah ini. Kala itu, Sukbong dan Jubong sama sekali tidak diberitahu tentang kematian ibu mereka. Pihak keluarga berdalih bahwa mereka tidak mengangkat panggilan dari sang ayah. Padahal baik Jubong maupun Sukbong sama sekali tidak mendapat panggilan apapun. Jubong dan Sukbong pun bertikai dengan keluarga, terutama sang ayah. Mereka mengatakan bahwa selama hidup, ibu mereka tidak pernah diperlakukan secara pantas di keluarga ini. Kenangan itu masih terukir jelas di ingatan Sukbong dan Jubong. Kedatangan mereka kini hanya disambut oleh sang paman, adik ayah mereka. Bukannya senang karena kembali bertemu, mereka malah saling sarkas satu sama lain. Hari pertama pemakaman. Sebagai penganut aliran Konfusianisme, ayah mereka masih dibaringkan di rumah duka. Sukbong dan Jubong sama sekali tidak menunjukkan raut sedih. Mereka malah menyindir Mibong si polisi, sepupu mereka. Untuk melanjutkan upacara sakral, para tetua keluarga menyerahkan baju adat pemakaman pada Sukbong dan Jubong. Tapi mereka enggan memakainya. Sukbong malah pergi dengan santainya meninggalkan ruang tersebut. Scene berpindah. Sukbong dan Mibong berdiri di depan gerbang rumah. Mereka memperhatikan papan nama keluarga yang terpajang di atasnya. Sukbong berniat untuk mengambil karya seni tersebut. Tapi ternyata benda tersebut tidak terlalu bernilai. Ia pun meminta bantuan Mibong untuk menunjukkan karya seni bersejarah apalagi yang ada di rumah ini. Namun tetap saja tidak ada yang berharga di mata Sukbong. Malam harinya, Jubong mendapat telepon dari Aurora. Ia berteriak meminta pertanggungjawaban, lalu kemudian angin kencang terjadi sampai memadamkan lentera yang ada. Sementara di halaman, laki-laki misterius datang dan mengaku dirinya adalah pengusir roh jahat. Dirinya akan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat. Saat itu Sukbong tidak bisa tidur. Ia keluar mencari angin segar. Betapa terkejutnya Sukbong saat melihat Aurora sudah duduk di atas pagar. Kemudian mereka menghabiskan waktu dengan bermain ayunan. Sebelum kembali ke rumah, mereka bercerita tentang patung Buddha. Aurora berkata bahwa patung Buddha bukan berada di Anju, melainkan di Andong berdasarkan tulisan Kekaisaran Korea yang ditemukan di Gunung Condong. Kini Sukbong menyadari bahwa patung Buddha berada di lingkungan rumahnya. Hari pemakaman kedua, Sukbong mulai menjalankan rencananya demi patung Buddha. Ia kini bersedia memakai baju adat agar lebih leluasa menjelajahi rumah ini. Sukbong bahkan sampai mengundang kedua teman dosennya untuk mencari patung Buddha. Sarah datang ke Andong untuk membahas masalah pekerjaan dengan Jubong.
Tapi paman dan kakek malah salah sangka dan mengira jika Sarah adalah menantu mereka. Dengan bantuan istri Mibong, Sarah dapat menjawab pertanyaan para tetua ini. Saat membawa Sarah keluar ruangan, Jubong ditelepon atasannya. Jubong harus mendapatkan semua tanda tangan pemilik Gunung Condong agar mau menyerahkan gunung tersebut. Jika berhasil, maka Jubong akan dijadikan kepala cabang di Jerman. Tentu kesempatan ini tak disia-siakan oleh Jubong. Selepas kepergian Sarah, Jubong bertemu dengan Aurora. Sama seperti Sokbong, Aurora juga mengajak Jubong untuk pergi bersamanya. Kemudian memberi tips bagaimana cara mendapatkan tanda tangan seluruh pemilik Gunung Condong. 건설 쪽 일하시나 봐요. 삽질 잘해요? 미치신 거 아니셨어요? Singkat cerita, Sokbong mulai mencari patung Buddha bersama temannya dengan menggunakan alat pendeteksi logam. Sementara Jubong mulai belajar semua silsilah keluarga sesuai saran dari Aurora. Ia sampai menyogok Mibong agar mau mengajarinya. Dalam waktu singkat, Jubong telah hafal silsilah keluarga besarnya. Ia menemui para pelayat dan menyebutkan hubungan keluarga masing-masing. Para kerabat tersentuh karena Jubong mengenali mereka. Dengan sedikit rayuan maut, akhirnya Jubong berhasil mendapatkan semua tanda tangan pemilik Gunung Condong. Selama pencarian, Sokbong malah menemukan cawan yang berisi mainannya semasa kecil dan ponsel pemberiannya pada mendiang ibunya. Sokbong beristirahat di dalam kamarnya karena pencarian hari ini belum membuahkan hasil. Saat sedang mencoba tidur, Sokbong mendengar Jubong masuk kamar dan memasukkan sesuatu ke dalam lemari. Karena penasaran, Sokbong melihat benda yang disimpan Jubong tanpa sepengetahuannya. Ia jadi tahu ternyata adiknya akan melakukan proyek besar di desa Andong. Hal ini Sokbong sampaikan pada temannya saat makan malam. Jika perusahaan adiknya sampai melakukan konstruksi, maka mereka tak akan bisa melakukan penggalian patung Buddha lagi. Rupanya hal ini tak sengaja didengar oleh Jubong, lalu merekam semua pembicaraan Sokbong di dalam ponselnya. Scene berpindah. Sokbong sedang sibuk mengurus alat pendeteksinya. Jubong datang melabraknya karena tidak memberitahu tentang keberadaan patung Buddha. Mereka jadi berkelahi lagi. Mendadak entah dari mana, Aurora sudah berada di sana dan melerai perkelahian mereka. 당신 정체가 뭐야? 난 춘배 씨랑 동거한 사이예요. 춘배가 누구지? 아버지 이름 모르냐? Tapi Aurora yang ceroboh malah jatuh tersungkur karena menyandung labu. Sokbong dan Jubong panik. Saat nadi Aurora sudah tidak berdenyut lagi. Kebetulan saat itu istri Mibong berteriak ada maling di rumah. Kakak beradik ini jelas semakin panik. Kemudian tanpa pikir panjang mereka menutup badan Aurora menggunakan selembar tikar. 자, 이제 어떻게? 가! Rupanya pelaku pencurian adalah pria pengusir roh jahat. Ia tidak mengambil apapun, hanya menggali halaman rumah dan masuk ke semua ruangan seperti seorang pencuri. Mibong yang berprofesi sebagai polisi datang. Ia menyuruh seluruh anggotanya untuk menggeledah semua isi rumah. Jubong dan Sokbong ketakutan saat polisi membuka ruangan persediaan kayu bakar. Saat polisi membalik tikar, Jubong dan Sokbong keheranan karena Aurora sudah tidak berada di sana. Namun saat pria pengusir roh akan digiring ke kantor polisi, Aurora datang lagi menemui Jubong dan Sokbong. Aurora terlihat sangat lemah sampai kakak beradik ini harus membopongnya. Tapi paman keheranan melihat tingkah kedua keponakannya. Penyebabnya adalah Aurora tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sederhananya, Aurora adalah hantu yang hanya menampakkan dirinya kepada Sokbong dan Jubong. Semuanya ketakutan. Aurora pun murka karena si pengusir roh jahat palsu mencoba mengusirnya. Setelah Aurora pergi, si pengusir roh palsu mengakui semua kebohongannya. Ternyata dia adalah Hyunbi, anak pertama di keluarga ini. Paman bercerita bahwa Hyunbi dulunya kabur karena tidak mau jadi penerus keluarga ini. Akhirnya mereka mengadopsi Chunbi, ayah Sokbong dan Jubong untuk jadi anak pertama penerus keluarga ini. Mengetahui ayahnya hanya anak angkat, Sokbong merasa sudah tidak ada ikatan lagi di keluarga ini. 혈통이니 가문이니 하면서 엄마랑 우리 그렇게 괴롭혔잖아.
Pagi harinya, ia kabur dengan membawa semua barang bersejarah yang ada di keluarga ini. Sementara Jubong berjanji akan menangkap Sokbong, namun dengan syarat paman harus menjual Bukit Condong. Yap, mereka pun sepakat. Dalam perjalanan kembali ke Seoul, Sokbong digentayangi oleh Aurora. Ia sampai menabrak pembatas jalan. Tak lama, Jubong dan polisi pun datang menyelamatkan Sokbong yang jatuh pingsan. Akhirnya Sokbong kembali ke rumah dan dihadiahi air sisa makanan. Jubong telah mengirim surat persetujuan jual beli Gunung Condong ke Seoul. 그래도 다행히 네 옷이 나한테 맞다. 맞다고 생각해? 야, 오리 터진다. 오리 터져. 이게 오리야? Saat berada di kamar, Jubong melihat kotak pencarian Sokbong selama ini dan menemukan ponsel ibunya berada di sana. Dengan pengisi daya yang ada, Jubong berusaha menghidupkan kembali ponsel ibunya. Sementara itu, Sokbong kembali merapikan barang yang sudah ia curi di perpustakaan keluarga. Saat itu, Sokbong menemukan sebuah ukiran kayu yang masih nampak baru. Karena penasaran, Sokbong menjiplak ukiran tersebut ke atas sebuah kertas. Adegan berpindah ke masa lalu dengan menceritakan isi ukiran tersebut. Ayah Sokbong yang bernama Lee Chun-bae sangat mencintai istrinya. Walau sang istri mengidap Alzheimer, Chun-bae tetap setia menemaninya. Semakin hari, keadaan istrinya semakin buruk. Ia sering mengubur barang berharga dari anaknya dan bertingkah kekanakan saat tidak diizinkan bermain keluar rumah. Bahkan di hari-hari terakhirnya, istri Chun-bae sudah tidak bisa mengenalinya dan anak-anak mereka. Di hari pemakaman, Chun-bae mendengar banyak yang menggosipkan tentang Sokbong dan istrinya. Chun-bae paham bahwa jadi anak pertama penerus keluarga tidaklah mudah. Akhirnya Chun-bae menyembunyikan ponsel sang istri ke dalam sebuah cawan agar anak-anaknya tak bisa dihubungi. Walau pada akhirnya Sokbong dan Jubong membencinya, diketahui semua ini ia lakukan agar anak-anaknya tidak mengalami kesulitan hidup seperti dirinya. Chun-bae menghabiskan sisa hidupnya yang penuh kehampaan dengan menanam anggrek kesukaan sang istri dan mengukir kayu sejarah keluarga. Adegan berpindah ke masa sekarang. Sokbong sangat menyesali semua sikapnya pada mendiang ayahnya. Tak lama berselang, Jubong datang menunjukkan foto wallpaper di ponsel ibu mereka. Tak disangka, Aurora adalah ibu mereka sewaktu muda. Bodohnya mereka melupakan wajah ibu sendiri. Sokbong dan Jubong mencari Aurora di ayunan favoritnya. Namun Aurora tak kunjung menampakkan wujudnya. Oleh karena itu, mereka bergegas kembali ke Seoul untuk mengambil surat perjanjian jual beli Gunung Condong. Bila konstruksi dilanjutkan, maka ibunya tak bisa bermain di sini lagi. Sementara itu, ayahnya harus segera dikuburkan. Sokbong dan Jubong sampai ke kantor. Jubong merebut surat perjanjian tersebut dari tangan atasannya. 오 대표님. 네, 그런데요. Bos berteriak siapapun yang bisa mengambil surat perjanjian tersebut akan diberi bonus 1000%. Maka tak heran jika kerusuhan langsung terjadi. Jubong melemparkan surat perjanjian tersebut pada Sokbong. Sayangnya, ia tak berhasil menangkapnya. Scene berpindah ke pemakaman Chun-bae. Sokbong dan Jubong berhasil ke sana tepat waktu sebelum peti jenazah diturunkan. Mereka meratapi semua sikap buruk mereka selama ini. 뭐가 비밀인데요? 좀 도와드릴까? 나 까먹지 마. 아버지, 제가 하고 싶은 얘기가 너무 많은데 진짜 잘할게요. Aurora juga ikut hadir di sana. Ia menangis mengingat kenangan masa mudanya dengan Chun-bae. Setelah pemakaman selesai, Sokbong pergi ke gunung bersama Jubong. Sokbong terperangah saat melihat sekumpulan bunga yang tumbuh subur. Sokbong berkata pada Jubong bahwa mereka tak perlu menjual bukit ini. Sebab bunga yang mereka temukan adalah sejenis anggrek yang langka yang dilindungi oleh pemerintah. Bunga ini merupakan warisan dari ayah mereka. Akhirnya Sokbong dan Jubong meraih kesuksesan dan diliput berbagai media karena berhasil menemukan anggrek langka.
Perusahaan konstruksi jelas tidak bisa melanjutkan proyek karena akan merusak ekosistem anggrek yang dilindungi. Di akhir cerita, Sokbong menemukan ada rumput yang tumbuh di dekat ayunan favorit ibu mereka. Sokbong berkata pada Jubong bahwa dia telah membeli alat baru untuk menemukan berlian di kutub utara. Mereka kemudian bergurau meninggalkan tempat tersebut. Satu hal yang tidak mereka sadari, di bawah rumput kecil yang Sokbong lihat tertimbun 2 patung emas Buddha yang selama ini ia cari-cari. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Film The Bros adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2017. Film besutan sutradara Jang Yoo-jong ini menggandeng beberapa aktor kenamaan Korea. Sebut saja Ma Dong-seok, Lee Dong-hui, dan Lee Han-hee. Film The Bros menceritakan bagaimana sulitnya menjadi calon penerus keluarga yang masih memegang erat tradisi. Ma Dong-seok yang berperan sebagai Sokbong memiliki karakter yang penuh akan impian. Sementara Lee Dong-hui yang berperan sebagai Jubong berwatak pintar serta ambisius karena selama ini tidak pernah diperhatikan sebab statusnya sebagai anak kedua. Ayah yang selama ini mereka benci justru menjadi sosok yang paling mengerti akan impian masing-masing anaknya. Ia rela dibenci supaya Sokbong dan Jubong tidak bernasib buruk seperti dirinya. Kemunculan Aurora membuat hubungan Sokbong dan Jubong yang dulunya buruk perlahan membaik. Walau jalan ceritanya terkesan agak flat dan mudah ditebak, tapi film ini recommended banget nih buat kamu tonton bareng keluarga. Dan masuk pada sesi penilaian. Film The Bros UBR Entertainment beri rating 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.